Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Sekar Ayu Widiawati NPM 87, Tata Wulandari NPM 88, saya Gusti Ayu Gifsa Inga Ansur Saputri NPM 89, dan Vina Agus Setianingsih NPM 90. Kami akan membahas tentang pengauditan siklus pendapatan. Yang pertama, sifat siklus pendapatan. Siklus pendapatan berisi kegiatan berkaitan dengan pertukaran barang atau jasa antara perusahaan tersebut dengan pelanggan. Pendapatan dapat berupa sejumlah uang yang diterima maupun piutang dagang yang baru akan dilunasi. Nah, ada 3 perusahaan, yaitu perusahaan dagang, jasa manufaktur, bank, dan sebagainya. Kalau perusahaan dagang itu memperoleh pendapatan dari penjualan barang dagangan. Kalau perbankan itu memperoleh dari pendapatan bunga dari kredit yang diberikan, fee dari layanan jasa seperti kartu kredit, pembayaran rekening air minum, listrik, telepon, nasabah bank, dan sebagainya. Kalau suatu kantor akuntan publik memperoleh penghasilan dari fee atau atas jasa audit yang diberikan kepada klien. Kemudian kita akan lebih lanjut membahas tentang siklus pendapatan perusahaan dagang. Siklus pendapatan perusahaan dagang meliputi transaksi-transaksi. Yang pertama penjualan kredit, yang kedua penerimaan kas, yang ketiga penyesuaian penjualan. Penyesuaian penjualan sendiri terdiri dari potongan penjualan, retur penjualan, cadangan retur penjualan, dan piutang tak tertagih. Transaksi-transaksi itu mempengaruhi rekening-rekening. Yang pertama penjualan, yang kedua piutang dagang, yang ketiga harga pokok penjualan, yang keempat kas persediaan barang dagangan, yang kelima potongan penjualan, yang keenam retur penjualan, kemudian kerugian atau biaya piutang tak tertagih, yang terakhir cadangan kerugian piutang. Nah, jika terjadi transaksi penjualan kredit, maka perusahaan mendebit rekening harga pokok penjualan dan piutang dagang, sedangkan yang dikredit itu rekening penjualan dan persediaan barang dagang. Tapi kalau terjadi transaksi penjualan tunai, maka yang didebit bukan piutang dagang tetapi kas. Kemudian apabila terjadi potongan penjualan atas penjualan tersebut, maka potongan penjualan dijurnal pada kolom debit. Retur penjualan menimbulkan penambahan persediaan barang dagang, maka rekening persediaan barang dagang didebit, dan yang dikredit itu rekening retur penjualan. Nah, perusahaan umumnya membuat cadangan kerugian piutang untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya piutang dagang yang tidak dapat dilunasi pelanggan. Jumlah cadangan kerugian piutang dapat ditentukan berdasar persentase tertentu dari saldo piutang dagang. Nah, contohnya itu perusahaan menentukan cadangan piutang tak tertagih sebesar 1% dari saldo piutang dagang. Saldo piutang dagang sebesar 10 juta, maka cadangan piutang tak tertagih itu 100.000. Nah, yang kedua kita akan membahas tujuan audit. Tujuan audit sendiri untuk memperoleh bukti mengenai masing-masing asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo siklus pendapatan. Nah, ada 5 asersi dalam tujuan audit ini. Yang pertama, asersi keberadaan atau keterjadian. Pada siklus pendapatan, jumlah keberadaan atau keterjadian menekankan pada apakah seluruh saldo penjualan, piutang dagang, dan kas benar-benar eksis atau ada pada tanggal neraca, dan menekankan pada apakah seluruh transaksi yang tercatat benar-benar terjadi dan bukan rekaan semata. Yang kedua, asersi kelengkapan, menekankan apakah seluruh transaksi dan saldo yang semestinya tercantum dalam laporan keuangan sudah benar dicatat dan disajikan. Yang ketiga, asersi hak dan kewajiban, auditor berusaha memastikan apakah perusahaan mempunyai hak kepemilikan yang sah atas saldo kas dan piutang dagang. Yang keempat, asersi penilaian dan pengalokasian, auditor berusaha memperoleh bukti apakah saldo penjualan, piutang dagang, dan kas telah disajikan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat. Yang kelima, asersi pelaporan dan pengungkapan, auditor menghimpun bukti apakah transaksi dan saldo tercatat telah tepat diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dalam neraca. Kemudian kita akan membahas tentang materialitas. Transaksi penjualan adalah sumber utama pendapatan operasional.
dan merupakan komponen utama yang menentukan laba bersih. Transaksi penjualan kredit akan menambah saldo rekening piutang dagang. Nah, rekening piutang dagang umumnya berpengaruh material untuk neraca. Rekening piutang dagang umumnya berpengaruh pada material untuk neraca, walaupun saldo kas tanggal neraca tertentu tidak material, tetapi aliran kas dari transaksi penerimaan kas selama satu periode akuntansi biasanya mempunyai pengaruh yang sangat material pada laporan keuangan. Rekening penyesuaian penjualan pada perusahaan sangat material bagi laporan keuangan. Nah, rekening piutang dagang, aliran kas, dan penyesuaian penjualan yang material menuntut auditor untuk lebih cermat dalam melaksanakan prosedur audit. Kemudian, kita akan membahas tentang resiko bawaan. Nah, resiko bawaan siklus pendapatan pada banyak perusahaan adalah tinggi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya resiko bawaan tersebut. Yang pertama, volume transaksi yang tinggi. Tingginya volume transaksi akan memperbesar kemungkinan terjadinya salah saji. Disebabkan karena semakin tingginya kemungkinan kesalahan pencatatan transaksi tersebut. Nah, yang kedua, penentuan waktu pengakuan pendapatan berkaitan dengan standar akuntansi yang ambigu, dilakukan estimasi dan kompleksitas penghitungan. Yang ketiga, piutang dagang mungkin salah diklasifikasikan dalam piutang lancar dan piutang tidak lancar karena ada kesulitan dalam memperkirakan waktu pelunasan. Yang keempat, sifat kas paling liquid dan sangat diminati. Yang terakhir, adanya potensi terjadi manipulasi dalam transaksi penyesuaian penjualan untuk menutupi korupsi. Kemudian yang ke-6, strategi audit. Strategi audit yang sering dipakai adalah pendekatan tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan lebih rendah atau low asset level of control risk. Dalam pendekatan ini mengandalkan pengujian pengendalian. Auditor menguji apakah struktur pengendalian intern memang layak diyakini efektivitasnya. Nah, asersi hak dan kewajiban auditor melakukan pengujian substantif atau menguji data-data keuangan berdasarkan sampel yang diambil. Pertimbangan cost benefit, auditor membandingkan biaya melakukan pengujian pengendalian intern dan penghematan yang diperoleh dengan berkurangnya pengujian substantif bila melakukan pengujian pengendalian. Kemudian, pemahaman struktur pengendalian intern. Lingkungan pengendalian, faktor kunci lingkungan pengendalian untuk mengurangi risiko terjadinya penyelewengan dalam laporan keuangan dengan kecenderungan untuk overstatement untuk pendapatan dan piutang dagang tergantung pada kebijakan manajemen untuk mengadopsi standar yang tinggi terhadap integritas dan nilai-nilai etika. Yang selanjutnya adalah penaksiran resiko. Bila pihak manajemen memiliki usahanya serius untuk mengurangi kemungkinan resiko dalam siklus pendapatan bersamaan dengan pelaksanaan aktivitas pengendalian, maka kemungkinan terjadinya salah saji menjadi relatif lebih kecil. Kondisi-kondisi yang terpengaruh pada risiko yang ada. 1. Perubahan dalam lingkungan transaksi, terutama transaksi siklus pendapatan. 2. Muncul anggota baru yang punya perbedaan pemahaman terhadap pengendalian intern perusahaan. 3. Penerapan sistem informasi yang baru. 4. Operasional perusahaan yang tumbuh dengan cepat. Semakin tumbuh dan meluas, maka risiko yang ada pun akan semakin meningkat. Yang kelima, restrukturasi korporat. Hal tersebut bisa memunculkan risiko karena adanya pengurangan staf, apalagi jika staf tersebut adalah penting keberadaannya. Yang selanjutnya adalah informasi dan komunikasi atau sistem akuntansi. Siklus akuntansi pendapatan dapat menyediakan jejak audit yang lengkap atas setiap transaksi. Auditor haruslah memiliki pengetahuan tentang metode pemrosesan data, dokumen, serta kunci yang digunakan. Dalam kaitannya dengan informasi dan komunikasi ini, sistem mencangkup metode dan catatan yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mencatat transaksi terkait siklus pendapatan, menjelaskan transaksi pendapatan secara rinci disertai penggolongan transaksi tersebut, mengukur nilai transaksi dari siklus pendapatan dengan tepat, menyajikan transaksi dengan semestinya.
Komunikasi mencangkup pemberian pemahaman atas peran dan tanggung jawab individual terkait pengendalian intern atas pelaporan keuangan. Yang selanjutnya adalah pemantauan. Komponen ini menyediakan timbal balik kepada manajemen apakah kebijakan pengendalian dan prosedur sudah diterapkan atau belum, yaitu yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh manajemen. Auditor harusnya mendapatkan informasi mengenai timbal balik tersebut untuk mengetahui apakah manajemen telah melakukan tindakan koreksi atau belum. Informasi tersebut dapat diperoleh dari konsumen, pemerintah, ataupun eksternal auditor. Yang selanjutnya adalah pertimbangan aktivitas pengendalian pada transaksi penjualan kredit. Aktivitas pengendalian penjualan kredit digunakan untuk menghindari adanya salah saji. Berikut beberapa kebijakan dan prosedur terkait aktivitas pengendalian. Yang pertama, review kinerja. Ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dari transaksi penjualan kredit dibandingkan dengan anggaran perkiraan atau kinerja periode sebelumnya. Yang kedua, pengolahan informasi. Yang ketiga, pengendalian fisik, mencakup keamanan fisik aktiva yang dijual. Yang keempat, pemisahan tugas. Dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan atau kesempatan orang untuk berbuat curang. Aktivitas pengendalian dapat mencegah terjadinya salah saji dalam siklus pendapatan, di antaranya: 1. Pemisahan fungsi-fungsi yang terlibat dalam sistem penjualan kredit, misalnya fungsi penjualan dengan fungsi pengiriman. 2. Penggunaan dokumen yang telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. 3. Pengeluaran barang yang hanya didasarkan pada dokumen terkait. 4. Setiap pencatatan harus didasari dokumen sumber dan dokumen pendukung yang lengkap. Dokumen dan catatan dalam transaksi penjualan kredit. Ada 15 macam. Yang pertama, order pelanggan, order penjualan, pengakuan kredit, dokumen pengiriman, tagihan pelanggan, faktur penjualan, jurnal penjualan, buku pembantu piutang dagang, file transaksi penjualan, daftar harga barang dagang, laporan bulanan, remittance advice, prelisting of cash receipt, memo kredit, dan form otorisasi piutang tak tertagih. Yang selanjutnya ada proses transaksi siklus pendapatan. Ada flowchart yang dapat dilihat dalam buku halaman 24-25. Yang pertama adalah sistem pemrosesan manual. Dari tiga kegiatan tersebut menghasilkan 3 macam dokumen. Yang pertama, faktur penjualan, lalu diinput ke dalam jurnal penjualan. Yang kedua, remiten dari konsumen diinput ke jurnal penerimaan kas. Yang ketiga, dokumen otorisasi memo kredit diinput ke dalam jurnal umum. Dari ketiga jurnal ini lalu dimasukkan secara manual ke buku besar penjualan, piutang dagang, kas, dan retro penjualan. Dari jurnal penjualan dimasukkan lagi ke dalam buku pembantu piutang dagang. Lalu dari ketiganya ini dimasukkan lagi ke cadangan kerugian piutang. Yang selanjutnya sistem pemrosesan dengan komputer. Dari ketiga kegiatan ini menghasilkan dokumen berupa data order dan pengiriman, remiten dari konsumen, dan otorisasi memo kredit. Lalu semuanya itu dimasukkan ke dalam program aplikasi. Dari program aplikasi menghasilkan memo kredit. Lalu dari data dalam program aplikasi dimasukkan ke dalam file buku besar, file transaksi penerimaan kas, dan file transaksi penjualan. Semua itu berdasarkan penggolongan jenisnya. Dari ketiga file ini dimasukkan lagi ke dalam file yang lebih besar, yaitu master file piutang dagang dan master file buku besar. Lalu dari program aplikasi ini menghasilkan dokumen berupa ringkasan buku besar, jurnal umum, jurnal penjualan, dan jurnal penerimaan kas. Yang selanjutnya adalah fungsi penjualan kredit. Pemahaman fungsi ini berguna untuk memahami bagaimana audit siklus ini dilakukan. Fungsi yang terlibat dalam pengolahan transaksi penjualan kredit ini meliputi fungsi penerimaan order pelanggan, fungsi persetujuan kredit, fungsi pemenuhan order penjualan, fungsi pengiriman barang dagangan, fungsi penagihan kepada pelanggan, dan fungsi pencatatan penjualan. Fungsi penerimaan order pelanggan. Fungsi ini bertugas menerima order pelanggan. Diawali dengan permintaan barang dagang, fungsi ini harus mengecek layak tidaknya order tersebut diterima sesuai aturan dari manajemen. Pengecekan berupa ada tidaknya nama pelanggan tersebut dalam daftar pelanggan perusahaan. Apabila ada pelanggan baru, maka perlu adanya otorisasi dari supervisor untuk mencegah apakah itu order fiktif atau bukan. Contohnya,
Apabila perusahaan pesaing yang melakukan act derivatif ditakutkan akan terjadi permintaan barang dengan jumlah besar, maka akan menimbulkan kerugian yang besar bagi perusahaan itu pula. Selanjutnya yaitu fungsi pemenuhan order penjualan. Fungsi pemenuhan order penjualan ini dipegang oleh bagian gudang. Bagian gudang mengeluarkan barang dagang sesuai kuantitas dan keterangan lain yang tercantum dalam order penjualan. Salah satu tembusan order penjualan ini akan disimpan di bagian gudang. Tembusan order penjualan dapat digunakan sebagai bukti bahwa pengeluaran barang gudang telah nyata dilakukan dan berdasar prosedur yang tepat. Selanjutnya yaitu fungsi pengiriman barang. Petugas pengiriman barang harus melakukan pemeriksaan independen sebelum mengirimkan barang. Fungsi pengiriman juga menyiapkan dan mengisi dokumen pengiriman yang akan dipakai sebagai bukti bahwa barang benar-benar telah dikirimkan. Nah, dokumen pengiriman ini akan dipakai sebagai bukti bahwa barang benar-benar telah dikirimkan. Oleh karena itu, dokumen ini merupakan salah satu bukti dokumenter untuk mendukung asersi keberadaan atau keterjadian dari transaksi penjualan. Selanjutnya yaitu fungsi penagihan pada pelanggan. Fungsi penagihan pada pelanggan ini bertanggung jawab untuk membuat dan mengirimkan faktur penjualan bernomor urut kepada pelanggan. Penagihan ini harus efektif, efisien, dan tepat waktu. Aspek penting dalam penagihan adalah memastikan bahwa yang pertama, pelanggan ditagih atas seluruh pengiriman. Yang kedua, tidak ada pengiriman yang sudah ditagih atau dilunasi, tetapi ditagih lagi. Yang ketiga, ketetapan jumlah rupiah yang ditagih. Yang terakhir yaitu fungsi pencatat penjualan. Pencatatan atas transaksi ke dalam jurnal penjualan maupun buku pembantu piutang dagang harus tepat karena merupakan salah satu bagian penting dalam proses akuntansi. Karena jika terjadi kesalahan dalam penjurnalan ini dapat mengakibatkan kesalahan yang signifikan dalam laporan keuangan baik neraca maupun laporan laba rugi. Yang selanjutnya yaitu ini adalah flowchart contoh bagan alir dari transaksi penjualan kredit. Di sini dijelaskan sistem penjualan kredit itu sudah memanfaatkan fasilitas komputer. Nah, pertama-tama order pelanggan diterima oleh pegawai bagian penerima order. Berdasar order pelanggan tersebut, pegawai bagian order penjualan mengakses secara online dengan program tertentu untuk menentukan persetujuan dan memperoleh informasi bahwa order tersebut tidak melebihi batas kredit yang disyaratkan. Program yang digunakan secara otomatis mengakses ke persediaan barang dagangan untuk meyakinkan bahwa barang yang dipesan oleh pembeli ada di gudang. Selanjutnya, bila order diterima, program komputer akan menampilkan pembuatan surat order penjualan yang kemudian akan dibuatkan printout-nya dengan tembusan sesuai kebutuhan. Bila order ditolak, program komputer akan memberikan alasan penolakan permintaan dari pelanggan. Tembusan dari order penjualan yang telah diserahkan pada bagian gudang untuk menyiapkan barang dan mempersiapkan pengiriman. Untuk proses pengiriman, dilakukan cek yang independen untuk menentukan kesesuaian antara barang yang disiapkan dengan order penjualan. Dengan menggunakan terminal online dan program pengiriman, diakses data order penjualan dari penerimaan order dan memasukkan data-data pengiriman barang. Selanjutnya, komputer akan mentransfer data tersebut ke data pengiriman barang dan memberi perintah untuk mencetak data pengiriman barang. Kemudian, bagian penagihan membandingkan antara dokumen pengiriman dan order penjualan. Bagian penagihan menyusun data-data tersebut secara batch dan mempersiapkan total batch secara manual. Melalui terminal online, diakses data pengiriman dari tiap transaksi dan digunakan untuk membuat faktur penjualan dengan menggunakan harga yang terdapat dalam master file harga barang. Bila proses billing telah selesai, program komputer membuka file transaksi penjualan. Bila semua transaksi penjualan telah
diproses, program billing akan membuat perbandingan antara hasil pemrosesan komputer dengan batch manual yang dibuat oleh pegawai bagian billing. Bila terjadi perbedaan, maka pegawai bagian ini bertanggung jawab untuk melakukan koreksi sebelum proses selanjutnya dijalankan. Kemudian faktur penjualan dicetak di departemen EDP dan didistribusikan pada bagian-bagian yang membutuhkan. Lalu selanjutnya di bagian jurnal, buku besar, dan laporan. Bukti store dan DSP itu didapat dari bagian kasa. Kemudian nantinya bukti store akan diarsipkan dan DSP akan digunakan untuk membuat jurnal penerimaan kas. Lalu di bagian piutang, SP dan BKM itu didapat dari bagian kasa juga. SP itu nantinya akan diarsipkan, lalu BKM akan digunakan untuk membuat jurnal penerimaan kas. Lalu selanjutnya penghimpun dan pendokumentasian pemahaman. Yang pertama ada review pendahuluan. Auditor berusaha memahami sistem pengendalian intern dengan mengembangkan pemahaman atas lingkungan pengendalian klien dan aliran transaksi baik kredit maupun kas. Contohnya adalah auditor dapat memperoleh pemahaman dengan menelaah prosedur manual perusahaan dan mewawancarai karyawan yang ada dalam Departemen Order Pelanggan, Departemen Kredit, Departemen Pengendalian Persediaan, Departemen Pengiriman, Departemen Penagihan, dan juga Departemen Penerimaan Kas. Lalu tujuannya adalah untuk menentukan apakah keyakinan atas pengendalian intern itu layak dan membatasi pengujian substantif atas penjualan, piutang dagang, dan juga penerimaan kas. Lalu selanjutnya, dokumentasi sistem. Biasanya auditor akan mendokumentasikan pemahamannya terhadap sistem pengendalian intern dengan flowchart, kuesioner, dan juga deskriptif naratif. Flowchart umumnya menyediakan deskripsi sistem pengendalian intern dengan singkat, informatif, dan tidak ambigu. Lalu ada kuesioner yang diberikan dengan jawaban yes atau no. Kuesioner sendiri didesain untuk mendeteksi ketidakefisiensian. Selanjutnya ada deskriptif naratif. Deskriptif naratif ini menjelaskan kondisi sistem pengendalian intern dalam bentuk tulisan. Naratif ini sangat sulit untuk disusun dan dipahami secara komprehensif. Selanjutnya, mengevaluasi bahkan alih transaksi. Auditor akan menguji pemahamannya melalui sistem dengan melakukan evaluasi bahkan alir transaksi. Kemudian selanjutnya ada penetapan risiko pengendalian. Penetapan itu ada 5 tahap. Yang pertama, mengidentifikasi salah saji potensial yang dapat terjadi. Lalu yang kedua, mengidentifikasi pengendalian yang dapat diterapkan untuk mencegah dan mendeteksi salah saji. Kemudian yang ketiga, menghimpun bukti melalui pengujian pengendalian mengenai apakah rancangan dan operasi pengendalian telah efektif atau belum. Lalu yang keempat, mengevaluasi bukti yang sudah dihimpun. Kemudian yang terakhir adalah melakukan penetapan atau penilaian risiko pengendalian. Selanjutnya ada pengujian pengendalian. Prosedur pada pengujian pengendalian ini yang dapat diterapkan untuk siklus pendapatan dibedakan menjadi 4. Yang pertama, pengujian pengendalian pengiriman barang dagang. Langkah-langkahnya adalah dengan memilih sampel dokumen pengiriman secara random dari Departemen Pengiriman. Kemudian yang kedua dengan memeriksa setiap dokumen apakah didukung order penjualannya dan sudah sesuai atau belum dengan deskripsi atau kuantitas barang. Kemudian yang ketiga, mengusut rincian dalam dokumen pengiriman dengan tembusan dokumen dan faktur penjualan yang terkait. Lalu yang keempat dengan mengusut rincian faktur penjualan terkait kepenjurnalan dalam jurnal penjualan. Yang kelima, mengusut faktur penjualan ke catatan persediaan. Dan langkah yang terakhir dengan mendokumentasikan setiap temuan penyimpangan yang diperoleh melalui kelima langkah di atas. Kemudian yang kedua ada pengujian pengendalian penagihan. Langkah-langkah pada pengujian ini yang pertama adalah dengan memilih sampel faktur penjualan secara random dari Departemen Penagihan. Lalu yang kedua dengan memeriksa setiap sampel faktur mengenai harga per unit tertulis dan dibandingkan dengan daftar harga terotorisasi.
Yang ketiga, mengusut rincian dalam faktur penjualan ke dokumen pengiriman. Lalu selanjutnya mengusut rincian dalam faktur penjualan tersebut ke penjurnalan dalam jurnal penjualan dan buku pembantu piutang dagang. Lalu yang kelima, mengusut faktur penjualan ke catatan persediaan. Dan yang terakhir, mendokumentasikan setiap temuan penyimpangan yang diperoleh melalui langkah-langkah sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada pengujian pengendalian pencatatan. Langkah-langkahnya yang pertama adalah dengan menelaah bukti prosedur internal mengenai rekonsiliasi ikhtisar penjualan harian dengan total penjurnalan penjualan oleh personel akuntansi dan rekonsiliasi secara periodik total saldo dalam buku pembantu piutang dagang dengan saldo piutang dagang dalam buku besar. Kemudian yang kedua, menelaah jurnal penjualan untuk menemukan transaksi yang luar biasa atau tidak wajar. Yang ketiga adalah memeriksa kurasi jurnal penjualan untuk suatu periode tertentu dan dibandingkan dengan posting ke buku besar. Dan langkah yang terakhir dengan mendokumentasikan setiap temuan tersebut dengan langkah-langkah sebelumnya. Lalu yang keempat ada pengujian pengendalian retur penjualan. Langkah-langkah pada pengujian ini yang pertama adalah dengan memilih sampel memo kredit secara random. Yang kedua, dengan mengusut rincian memo kredit ke dokumen laporan penerimaan, catatan persediaan perpetual dan penjurnalan. Lalu yang ketiga, menelaah daftar memo kredit yang disetujui untuk menemukan transaksi yang tidak wajar. Dan yang terakhir adalah mendokumentasikan setiap temuan tersebut dengan langkah-langkah sebelumnya. Kemudian yang kelima, pengujian pengumpulan kas. Pengumpulan kas ini dilaksanakan dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan mengadakan pengecekan secara mendadak terhadap slip deposito dan cek yang diterima. Kemudian yang kedua, membandingkan uang yang diterima dengan catatan pada deposito bank. Dan yang ketiga, membandingkan cek penerimaan kas dengan catatan pada buku pembantu piutang. Lalu untuk deposito sendiri dilakukan dengan membandingkan jurnal penerimaan kas dengan catatan deposito bulanan dari bank. Kemudian meneliti penerimaan kas yang belum tercatat dalam laporan bank. Yang ketiga, melakukan tracing dari jurnal penerimaan kas ke dalam posting di buku besar. Dan yang terakhir, mendokumentasikan adanya kelemahan yang dimiliki. Lalu yang terakhir ada pengujian piutang yang tak tertagih. Langkah dari pengujian ini yang pertama adalah dengan mengambil sampel jurnal penghapusan piutang dagang. Biasanya auditor mengambil semua data penghapusan tersebut bila penghapusannya bukan peristiwa yang berfrekuensi tinggi. Lalu langkah kedua dengan melakukan tracing masing-masing jurnal ke memo untuk penghapusan piutang yang terkait. Yang ketiga, melakukan tracing dari jurnal ke buku besar. Yang keempat, menelaah semua jurnal penghapusan untuk item-item yang tidak biasa seperti besarnya jumlah penghapusan dan meneliti apakah terjadi penghapusan ganda terhadap konsumen yang sama. Dan langkah yang terakhir adalah mendokumentasikan kelemahan yang ada.